Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du. Hadirin para jamaah salat subuh Masjid Bumi Sarida rahimahullah yang kami muliakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh pagi hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmat-Nya kepada kita, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan, kita rasakan, kita nikmati, dan satu dari sekian nikmat tersebut kita masih tetap dikaruniai nikmat berupa kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat subuh pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari tempat kita atau rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Bumi Sarida, guna memenuhi panggilan Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sehabis sholat subuh kita bisa membagi waktu di kesibukan waktu sehari-hari. Banyak kesibukan, tapi kita masih menyempatkan waktu digunakan untuk ngaji bersama-sama, bareng-bareng ta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada subuh pagi hari ini. Dan apa yang kita lakukan ngaji seperti ini, jamaah rahimakumullah, ini diantara merupakan tuntunan atau sekaligus tanggung jawab kita, kewajiban kita di dalam kita beragama Islam. Karena sesungguhnya Islam menuntut kepada umatnya, pemeluknya, untuk selalu belajar dan belajar. Apalagi kalau kita merujuk pada keterangan dari kitab-kitab, sebut saja di Sahih Bukhari. Di sana ada satu bab oleh Imam Bukhari disebutkan babul, ya, ada babnya, babul ilmi atau ilmu, qabla qauli wal amali. Ilmu itu harus didahulukan sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berucap atau berqaul, dan sebelum kita beramal. Apa maksudnya jamaah rahimakumullah, ya? Jadi kalau kita mau beramal atau kita beribadah, atau maksud kita bercakap-cakap, atau kita mungkin barangkali menyampaikan sesuatu dengan bahasa lisan kita, maka sesuatu tersebut harusnya diawali dengan pembekalan ilmu. Sebab boleh jadi jamaah rahimakumullah, manakala kalau ya yang kita lakukan, kemudian apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, kita tidak punya bekal ilmu, boleh jadi yang kita sampaikan, boleh jadi yang saya kadang-kadang ada kesalahpahaman. Dan yang lebih fatal yang rahimakumullah berkaitan dengan masalah diterima dan tidaknya sebuah amalan, kalau kita merujuk di dalam kitab fikih ala yang ditulis oleh insyaallah Syekh Islam Al-Zarnuji. Dalam kitab fikihnya beliau mengatakan mana jubah itu nonton kajian-kajian di literasi Muhammadiyah, kitab jubah, mata jubah itu ditulis atau yang diajarkan
isu ini. Di sana ada sebuah kalimat yang dibuat model nadoman. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man, kullu kan tiap-tiap, kullu min kullu kan kullu semuanya, man siapa saja bi ghairi ilmin, man tadi tidak punya ilmu. Maka ketika dia beramal, boleh jadi amal tadi itu adalah mardudat, ditolak. Lantuk balun yang lebih fatal juga akibatnya juga tidak diterima. Inilah sesungguhnya yang memberikan motivasi dorongan kita agar kita di dalam beribadah, beramal atau di dalam beragama Islam, kita dituntut untuk selalu belajar dan belajar. Dan insya Allah pagi hari ini bagian daripada kita melaksanakan tanggung jawab kita di dalam agama Islam, yaitu belajar untuk mengkaji yang berkaitan dengan tema tadi disampaikan secara khusus. Ngaji ini memang secara khusus membahas tema perawatan jenazah. Walaupun tidak setiap hari ada orang meninggal dunia, tapi pun harap-harap ya. Jadi kadang-kadang ngaji sudah lama karena jamaahnya memang tidak ada yang meninggal. Kemudian misalnya Allah ya, akhirnya lari. Beda dengan sholat waktu. Kalau sholat waktu memang sehari-hari kita lakukan, insya Allah kita hafal kelompok yang di luar kepala. Tetapi kalau misalnya masalah jenazah, walaupun kita sudah pernah ngaji, tapi nggak pernah mengamalkan, ya kakek lagi biasanya itu. Jadi nanti insya Allah panjang ya, kalau misalnya selalu mengkaji bukan hanya di kesempatan atau forum seperti ini, monggo panjenengan bisa mempelajari karena ini tujuannya jelas, yaitu di buku atau kitab himpunan putusan tarjih. Yang penting bisa saya dekatkan ya. Dan kebetulan masalah tuntunan perawatan jenazah ini sudah diputuskan sudah sekian puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 1939, kan sudah cukup lama ya. Dalam amar tarjih ketika itu insya Allah di Kalimantan, di Banjarmasin. Kemudian disempurnakan dengan buku 3, agak tebal dari buku 3. Tapi dalamnya di sini merekomendasi menetapkan ada perusahaan tidak ada perubahan sedikit saja dirobek. Di buku 3 ada perubahan, insya Allah perubahannya akan kita bahas di dalam kajian selanjutnya. Baik, langsung kita melanjutkan meneruskan dari pertemuan 1 bulan yang lalu ya, yaitu tentang masalah atau pasal berapa ya, pasal 7. Dalam catatannya, dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah Al-Hafidh buku 3 halaman 67 huruf D, di sana ada bab merawat jenazah. Disebutkan antara lain menerima hasil keputusan sidang pleno musyawarah nasional tarjih ke-26 di Yogyakarta dengan beberapa catatan sebagai berikut. Jadi buku 1 diterima, tapi ada sedikit beberapa catatan. Jadi tidak ada perubahan secara drastis tidak,
Tidak ada. Di buku 1 tidak ada. Di buku 3 hanya sekedar kecil. Hari raya juga tidak ada buku 1. Di buku 3 juga tidak ada. Tuntunan puasa sunnah hanya sedikit saja di buku 3. Padahal itu sudah diputuskan dalam Amar Tarjih Amar berapa itu di Klaten tahun 2 kalau saya tahun 80-an. Nah ini tuntunan para jenazah dalam himpunan putusan tarjih tentang dalil-dalil dapat diterima. Artinya tidak ada ralat terhadap dalil-dalil yang ada dalam buku 1. Makanya ketika kami ditanya oleh para jamaah, Ustaz bagaimana takbir zawaid? Katanya zawaid. Zawaid dari mana? Zaidah. Tambahan-tambahan. Sebetulnya takbir jenazah itu bukan zawaid. Zawaid itu ada pada sholat hari raya. Takbir apakah raf'ul yadain? Jelas jenazah itu 4 takbir. Angkat tangan. Sampai sekarang di dalam buku 1 masih belum diralat. Bahkan di sini dibuatkan dalil-dalilnya. Berarti tetap putusan tarjih pusat. Angkat tangan masih tetap. Lupa. Misalnya kalau ada jamaah atau mungkin ustaz yang tidak melaksanakan angkat tangan di bawah silakan saja kalau mereka punya pendapat begitu, tapi pendapatnya itu adalah pendapat pribadi. Jangan disampaikan itu putusan organisasi, jangan. Ya, mungkin di sini barangkali ada yang begitu barangkali ini. Putusan kita resmi, waktu dicabut pakai itu. Tuntunan perawat jenazah dalam himpunan putusan tarjih atau HPT dengan dalil-dalil yang dapat diterima, termasuk tentang masalah raf'ul yadain, mengangkat tangan di 4 takbir sholat jenazah. Hanya saja pada bagian kaifiyah tasjis ini, persiapan masalah menjemput kematian, halaman 227. Ini terbitan yang lama, kemudian terbitan yang terbaru, terbit 2009, halaman 229. Sesudah kata-kata summa idama ta'fa'ila, kemudian apabila meninggal dunia fa'akan, dan sebelumnya itu pecahkanlah ditambah dengan kalimat kulu, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak ada dalam buku pertama. Saat kita misalnya
lagi, dikuatkan lagi dalam keputusan ya, Munas Tarji ke-26 di Yogyakarta, mengutip lagi dari hadis Ummi Salamah. Ummi Salamah qalat, dari Ummi Salamah telah mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Abi Salamah. Sehingga itu jenenge Ummi Salamah, sing lanang jenenge Abu Salamah. Waqad sukka Rasulullah, ketika saat meninggal dunia, saya ulangi, pandangannya atau matanya itu adalah membeli. Ini sahabat terkenal. Dalam riwayat ini dalam hadis syahid. Kemudian fa'amadu, kemudian ditutuplah pandangan tersebut oleh Rasulullah tentunya. Karena dunia ini kembali kepada dirinya, itu pelakunya fakirnya Rasulullah. Summa kemudian qala, saya mengatakannya, qala Rasulullah bersabda, inna ruha, sesungguhnya ruh, idza apabila kubida obat itu namanya dipegang, artinya dia diambil lagi oleh Allah. Tapi harus diikuti, yaitu roh tersebut apa? Basar, dengan pandangan matanya. Fadhon maka saat terjadi seperti itu, nas orang-orang yang ahli dari keluarganya, faqala, saya mengatakan, la tad'u ma'al anfusikum. Ini ada yang terjadi menjerit ketika itu, ada yang kurang berteriak atau jadi menjerit keluarganya. Oleh Rasulullah ditimpali langsung direspon, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa terhadap diri kalian semuanya, illa kecuali khair, kecuali doa yang bagus-bagus, termasuk yang berkaitan dengan masalah kematian. Wa innal malaika, maka sesungguhnya para malaikat tu'amin, diaminkan, mengaminkan Allah terhadap apa takul, apa yang dia ucapkan. Kalau ucapan doanya bagus, diaminkan malaikat. Kalau ucapannya jelek, ya Allah, malaikat juga mengaminkan. Cuma kemudian qala Rasulullah melanjutkan dengan sabdanya, doanya, Allahumma fir bi Abi Salamah. Dengan langsung menyebutkan berdoa kepada personnya, namanya disebutkan si A si B Amsal. Karena apa? Karena merujuk pada keterangan hadis ini. Ya Allah, alhamdulillah, saudaraku atau mungkin apa namanya seperti Rasulullah kepada Abi Salamah. Warfa, dan angkatlah derajatnya fil mahdiyin, di dalam orang-orang yang Engkau telah berikan petunjuk, hidayah, termasuk orang siddiqin, sholihin, dan syuhada. Afsah, kemudian lebarkan atau luaskan lalu baginya fi qabrihi, di dalam kuburnya. Ini bisa difahami bahwa kubur itu bisa menjadi sempit, bisa menjadi lebar. Buktinya apa? Rasulullah berdoa di sini. Siapapun bisa terjadi pada seseorang, kuburnya bisa menjadi sempit dan bisa menjadi lebar. Ya, makanya dengan dianjurkan untuk selalu doakan ini, lebih-lebih saat-saat datangnya kematian. Walwadi, dan berikan cahaya lalu baginya fihi, di dalam kuburnya. Boleh jadi kubur tadi itu menjadi gelap gulita. So, kalau Rasulullah kalau berarti apa maknanya ini? Berarti memang kubur itu bisa menjadi gelap gulita dan bisa menjadi terang beneran. Wa khudhu fi ahli, dan gantilah dia sebagai akibat dari kematiannya. Artinya sahih wa Muslim. Kemudian pasal berikutnya, wada'u, dan doakan lahu baginya. Bagi siapa ya? Bagi al-mayyit. Kalau misalnya jenazah menggunakan lahan, makanya mendengar ketika ada doa
menurut kami tidak pas. Oh, dalilnya itu bukan laha lahu, satu juga lahu, banyak juga lahu. Kenapa? Bukan disuruh jenis, bukan pada jenisnya. Kalau mayit itu jamak mayit, satu mayit. Makanya di sini lahu, Rasulullah menggunakan lahu itu kalimatnya sudah bagus. Bukan menggunakan kata lahu, lahul itu bukan. Ya. Atau lahu itu bukan. Cukup lahu itu sudah artinya luas. Termasuk doa Allahumma lahu tadi. Kepada siapa? Kepada bukan jenazah, kepada lil mayit. Mayit bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa tunggal, mufrad ataupun jamaah atau musanna atau dua. Jadi banyak tidak usah ganti-ganti ya. Allahumma fillah, Allahumma filahunna, Allahumma filahu tidak. Cukup Allahumma fillah. Karena fil hadis ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Fiqhi nomor Sabai nomor 7. Sama tadi hadisnya kalau usah kami baca sama dengan tadi. Jadi dalil nomor 7 dengan nomor 8 menggunakan hadis yang satu. Akhirnya di balik cerita ini rahimahullah ini dibaca oleh Ummi Salamah. Maka setelah itu tidak berjalan lama, saat insyaallah masa iddahnya habis, akhirnya Rasulullah melamar Ummi Salamah. Jadi Ummi Salamah itu termasuk ibunda kita, ya. Jandanya Abu Salamah dinikahi Rasulullah. Jadi Ummi Salamah, Ummu Salamah. Tapi saya bersedih sebelum berakhir ada kesempatan waktu nanya. Mungkin barangkali satu pasal, dua pasal, kalau ada yang mungkin ditanyakan, lebih baik pelan-pelan mau ditanyakan. Barangkali ada yang mungkin perlu ditanyakan sebelum kita berlanjut di dalam pasal-pasal berikutnya. Monggo barangkali kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau ada yang mau tanya, ibu langsung pakai. Mau tanya mengenai firlaha. Mungkin itu kan sementara kan terjadi kan sidangnya lama ya Pak ya, berapa tahunan ya Pak ya, beberapa tahunan sehingga belum terjadi perubahan. Itu bagaimana kita menyikapinya? Masalah firlahu dan firlaha, lafadznya itu kan mungkin Bapak juga mungkin menggunakan firlahu mungkin ya, firlaha. Nah sementara kan sidangnya ini sudah lama. Bagaimana kita menyikapinya? Itu bagaimana? Sementara tadi Bapak katakan kita harus konsisten dengan keputusan tafsir. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah lama begitu ya, insyaallah karena belum tahu ya, insyaallah Allah insyaallah memahami dan insyaallah Allah berikan ampunan barangkali kalau bisa nyalahi sebenarnya. Begini jemaah Allah. Kalau kita sudah bicara ibadah mahdoh itu kan murni masjid, tidak ada kecampuran apapun dari manusia. Rekayasa boleh, nambah kurangi boleh. Kalau teknya begitu lebih baik kita hati-hati kembali pada tek apa adanya. Karena tidak satu ditemukan ya. Makanya di HPT kan diganti-ganti bacanya. Gak ada misalnya kalau perempuan diganti lahan, kalau orang banyak misalnya kalau laki-laki lahu. Kalau misalnya sebenarnya dua itu baik laki-laki perempuan lahu itu tidak tetap menggunakan lahu. Insya Allah saya selama ini dibandingkan mungkin zaman kita yang melakukan perubahan lafaz, insya Allah memahami. Karena sekarang sudah tahu begini Yusuf, kedepannya nanti jadi baliknya lagi itu. Karena ini sudah tahu ilmunya dari ini. Jadi baliknya lagi. Kalau belajar fikih itu macam-macam. Kami dalam kadang-kadang orang itu Yusuf. Menurut kami sok pinter. Karena pinter kadang-kadang pinter dalil. Bahasa Rasulullah kalau salam itu assalamualaikum, satu pun juga assalamualaikum. Khotobnya itu satu orang. Kadang assalamualaikum ada sahabat. Tapi rata-rata yang jamannya Rasul assalamualaikum laki-laki perempuan
bisa mufrad, bisa enggak. Jadi Bapak yang selama ini melakukan, insya Allah Allah tahu ya. Karena masih dengan Yusuf barangkali mungkin guru-gurunya begitu ya, atau mungkin Yusuf ikuti rawinya atau umumnya orang yang gitu. Makanya bertakdir terus, bertakdir ini kata ulama dulu. Kalau kita misalnya dalam masalah ibadah yang kita sama sekali awam masalah itu, boleh kita walaupun tidak punya ilmunya apa. Contohnya haji. Haji sama Rasulullah tak ada sahabat-sahabat yang kata tuh Rasulullah semuanya ikut haji ketika itu jumlahnya 100.000 lebih dari segala penjuru ke adil nas kabinet kan semuanya haji. Padahal mereka itu Rasulullah belum dapat itu manasik Rasulullah diberikan kata Bapak. Tapi kalau sudah tahu, nah beda lagi diajari ketika ketemu Rasulullah. Makanya kita ada orang yang haji saat dalam perjalanan disuruh roba kan niatnya. Semula hajinya ada yang ifrad, ada yang kirah, ditanya dalam perjalanan ada yang bawa hadiu, tidak ada Rasulullah. Roba silakan. Padahal kami awalnya enggak begitu, kami niatnya ada yang kirah seperti Rasulullah yang bukan begitu. Ada yang ifrad seperti sahabat lain, Ibu Aisyah. Karena dia enggak bawa hadiu, hewan yang disiapkan untuk disembelih untuk haji, dirobah oleh Rasulullah. Itu pun diulangi oleh Rasulullah 3 kali dalam 3 tempat yang berbeda. Itu langsung diberikan ya, bimbingan langsung oleh Rasulullah masalah-masalah haji. Awalnya kan sama-sama berangkat. Ada yang dari berbagai macam penjuru, ada yang dari Yaman dan macam-macam. Nah, begitu ceritanya. Tapi kalau masalah-masalah yang sudah ini sudah jamak, padanya harusnya tak boleh takfir. Karena takfir bukan asal di dalam kita beribadah. Walau takfir laisa kami in asama wal qasar wa fa'at kullu ulaika kana masuk. Ini yang menjadi tanggung jawab kita. Tadi kalau nggak salah yang ayat yang dibaca oleh imamnya bagus sekali ingatan kita. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mulai cilik ya sampai tua mau mati salate yang dulu terus. Padahal kalau dievaluasi muhasabah ono sing kurang, ono sing keliru. Tapi tidak ada ikhtiar, tidak usaha. Ditanyakan oleh Allah. Summa tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Gaya apa saja? Gaya apa kok dikasih nikmat oleh Allah, kesempatan oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat apa? Kok gak digunakan untuk misalnya kalau kita misalnya sholat, kenapa gak mau ngaji sholat? Kok sholatnya ternyata mulai gini sampai itu ya belum untuk air. Ditanyakan oleh Allah. Soal kelirunya kalau dia ikhtiar, insya Allah Allah mengampuni. Tapi ketika kelirunya tadi itu dia tidak mau belajar, terus mandek katanya itu, ditanyakan oleh Allah. Apa gak belum belajar? Apa gak belum ngaji? Padahal sholatnya mulai cilik sampai gede, ternyata nggak itu. Jadi kalau sudah paham yang ini, saya ke depannya pun diulangi balik. Istilahnya tadi, ya sekali. Sebab di hati itu tidak ada bacaan macam-macam. Cukup Allah mafir. Lalu nanti akan kita bahas ketika kita sampai pada pembahasan tentang masalah sholat jenazah. Begitu jawabannya. Sambung. Ada yang lain? Kalau tidak akan kita lanjutkan. Tapi tidak apa-apa ini TV pelan-pelan, tidak ada catatan. Tapi harus sabar. Lanjut berikutnya. Waktu dan selubungan ditutupi ojo dibuka jenazah ketika meninggal dunia. Disaugi dengan baju atau pakaian atau kain hasanin yang bagus. Tutupi pakaian yang bagus. Biasanya kita menutupi dengan kain apa?